Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rahman dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Kami mendapat tugas tentang judulnya pengantar arsitektur komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahlis Munazilin, Magister Teknik. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer, di mana arsitektur di sini dapat didefinisikan sebagai gaya konstruksi dan organisasi dari komponen-komponen sistem komputer. Dan arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dan arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dan yang selanjutnya, tingkatan dalam arsitektur komputer. Di sini memiliki tingkatan-tingkatan. Ada sejumlah tingkatan dalam konstruksi dan organisasi sistem komputer. Dan perbedaan paling sederhana di antara tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Yang pertama, tingkatan dari arsitektur komputer. Pada tingkatan ini, hardware sebagai tingkatan komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini atau layer software ditambah. Software tersebut berada di atas hardware, menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Nah, ini susunannya. Software level itu di atas dan hardware itu di bawah. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa yang software itu di atas dan yang hardware itu di bawah. Dan yang kedua, multi-layer machine. Tingkatan dasar arsitektur komputer kemudian dikembangkan dengan memandang sistem komputer keseluruhan sebagai multi-layer machine yang terdiri dari beberapa layer software di atas beberapa layer hardware. Berikut tingkatan layer tersebut. Yang pertama, di sini software level. Di sini dijelaskan bahwa yang software level ini ada application layer, higher order software layer, dan operating system layer. Dan yang hardware level ada machine layer, microprogramming layer, digital logic layer, dan physical device layer. Dan yang selanjutnya, Central Processing Unit atau bisa disebut CPU. CPU atau satuan merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut mikroprosesor. Jadi kalau pada komputer mikro biasanya ini disebut mikroprosesor, bukan prosesor tapi mikroprosesor. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard. Bagian terpenting dari prosesor yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada control unit, di mana control unit ini bagian ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dan yang selanjutnya adalah aritmetik dan logis unit atau bisa disebut juga ALU. Tugas utamanya dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan yang ketiga adalah register, di mana register ini berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU.
Dan selanjutnya ini adalah unit input, di mana unit input device ini adalah unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Adapun penjelasan dari macam-macam input devices yaitu yang pertama adalah keyboard, di mana keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol huruf, angka, dan simbol. Dan yang kedua adalah mouse. Mouse adalah sebuah alat input komputer yang digerakkan oleh tangan dan berfungsi mengubah gerakan menjadi instruksi atau perintah. Dan yang ketiga adalah touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temui pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya ini terletak pada kayak HP Android itu. Dan yang berikutnya ada memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus dijaga sebaik-baiknya. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang pertama adalah physical register di CPU, yang kedua primary memory atau executable memory, dan yang ketiga secondary memory. Dan yang berikutnya adalah unit output. Output devices merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu adalah huruf, gambar, suara, dan video. Berikut ini adalah macam-macam peralatan output pada komputer dan fungsinya. Yang pertama itu bisa printer, yang kedua monitor, yang ketiga LCD atau proyektor untuk menampilkan gambar itu bisa, atau ya seperti itu. Dan yang keempat itu speaker, suara, untuk mengeluarkan suara ini speaker. Demikian dari saya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.